Prolog. Malam merayap pelan ke puncak Gunung Berintik, membawa dingin yang terasa lebih tua dari sejarah kota itu sendiri. Di antara nisan yang ditelan bayangan, ada bisikan-bisikan lama yang seolah bangun dari tidur panjangnya. Tidak ada lampu yang benar-benar bisa menembus gelap di sana, seolah gunung kecil itu menolak disentuh cahaya. Dan pada malam tertentu, ketika angin berhenti dan bulan menggantung sempurna, sosok tinggi di puncak bukit berdiri menunduk, seakan menunggu siapa yang cukup bodoh untuk datang. Penunggu di makam bergota, namaku Raffi. Aku bukan pemburu hantu. Aku hanya seorang penulis kecil yang ingin menuliskan ulang cerita-cerita warga Semarang tentang tempat-tempat angker. Tapi suatu malam, aku mendapat kesempatan yang tidak pernah kubayangkan, menginap semalam di makam bergota, atau yang oleh warga lama disebut Gunung Berintik. Ada hal-hal yang hanya muncul kalau kamu berani diem di sana, Mas, kata Pak Parmin, penjaga makam yang sudah bekerja sejak era 90-an. Dan jangan pikir yang muncul itu selalu hantu. Kadang, cuma suara-suara yang nggak bisa dijelasin. Kalimat itu membuatku menelan ludah. Kami tiba di gerbang makam jam 10:30 malam. Lampu-lampu kota Semarang berpendar di kejauhan, tapi area makam sendiri gelap, bukan gelap karena tidak ada lampu, tapi gelap seperti cahaya menolak masuk. Pak Parmin membawa lampu senter kecil. Senter jangan diarahkan ke atas bukit. Banyak yang bilang suka, ketarik, kalau lihat ke puncak. Aku tidak mengerti maksudnya. Namun, dari bawah saja, puncak Gunung Berintik sudah tampak seperti gundukan hitam yang menatap balik. Kami berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi nisan tua. Aroma tanah basah bercampur bunga Kamboja membuat udara terasa berat. Setiap kali angin lewat, daun Kamboja bergesek seperti suara bisikan. Pak, sebenarnya apa yang sering dilihat orang di sini? Tanyaku. Pak Parmin menghembuskan napas panjang. Yang paling sering, bayangan tinggi di puncak. Dia cuma berdiri, nunduk, kayak nungguin sesuatu. Ia menatapku sebentar. Kata warga, itu bukan hantu. Itu penjaga. Aku merinding. Cerita itu sangat sering kudengar, dan uniknya, selalu sama dari mulut warga yang berbeda. Sekitar pukul 12 lewat, kami tiba di area tengah bukit, tempat banyak kisah bermula. Di sana ada sebuah nisan besar yang katanya makam paling tua di Bergota. Mas, duduk sini aja. Saya nggak naik ke atas. Puncaknya, beda rasanya, kata Pak Parmin, lalu ia mundur beberapa langkah, merokok sambil berjaga. Aku duduk di dekat nisan itu, sendirian. Angin mati, benar-benar mati. Diamnya seperti menekan telinga. Lalu, terdengar suara lembut dari arah bukit atas. Seperti orang berjalan tapi langkahnya terlalu panjang untuk ukuran manusia. Duk, duk, duk. Aku memanggil Pak Parmin. Namun ia hanya menatapku dan menggeleng pelan. Jangan nengok ke atas, Mas. Tapi tentu saja, larangan itu justru membuat kepalaku bergerak. Pelan, sangat pelan. Dan aku melihatnya. Di puncak bukit, di antara dua pohon Kamboja besar, berdiri bayangan hitam tinggi. Tidak bergerak, tidak goyah. Hanya berdiri seolah menatap ke arahku. Bentuknya seperti manusia, tetapi terlalu panjang, terlalu kurus. Aku langsung memalingkan wajah. Dadaku terasa menegang. Pak, itu apa? Suaraku bergetar. Pak Parmin mematikan rokoknya dan berjalan mendekat. Itu yang sudah saya bilang tadi, Mas. Dia yang jaga sini dari dulu. Banyak warga sekitar yang pernah lihat.
Ia menatap layar ponselnya sebentar, seolah memastikan waktu. Biasanya dia cuma berdiri. Tapi kalau Mas merasa ada yang manggil, jangan dianggapi. Aku menelan ludah. Yang manggil, itu maksudnya gimana, Pak? Pak Parmin mengangkat senter. Di sini, kalau ada yang manggil nama, biasanya suaranya mirip orang yang Mas kenal. Belum sempat aku bertanya lebih jauh, sebuah suara tiba-tiba muncul dari arah puncak bukit. Pelan, tapi sangat jelas. Raffi. Seketika bulu kudukku berdiri semua. Yang membuatku hampir pingsan adalah, itu suara ibuku. Aku tidak berani menoleh lagi. Tubuhku gemetar, tengkukku panas. Pak Parmin menarik tanganku pelan. Ayo turun. Kalau sudah dipanggil, jangan lama-lama di sini. Kami berjalan cepat menuruni bukit. Suara itu terus terdengar beberapa kali, memanjang, memanggil namaku dengan lembut tapi penuh kosong. Raffi, pulang sini. Di tengah jalan turun, suara itu berubah. Menjadi lebih berat, lebih jauh dari manusia. Pulang, sini. Aku berhenti. Itu bukan suara ibu saya, kan, Pak? Pak Parmin mencengkeram lenganku. Mas, di bergota itu, yang manggil bukan selalu mau nyakitin. Kadang cuma mau ngebuktiin kalau Mas bisa dengar. Banyak warga pernah ngalamin hal sama. Ia menunduk sebentar. Yang bahaya itu cuma satu. Aku menunggu, napas tercekat. Kalau Mas sampai menjawab panggilannya. Kami tiba di gerbang bawah sekitar pukul 1 dini hari. Kaki gemetar, keringat dingin, tapi selamat. Hingga kini aku masih mengingat jelas. Bayangan tinggi di puncak, langkah panjang yang bukan manusia. Suara ibu memanggil, padahal jaraknya ratusan kilometer. Dan, penjaga, gunung berintik yang hanya berdiri diam menatap. Sebelum aku pulang, Pak Parmin menepuk bahuku. Mas Raffi, katanya, di bergota, yang tinggal di sini kadang cuma pengen nunjukin kalau mereka ada. Jangan takut. Takut itu justru bikin mereka makin dekat. Aku hanya mengangguk. Namun ketika aku berjalan menjauh dari gerbang, angin malam tiba-tiba berhembus pelan ke telingaku. Dan aku mendengar itu lagi. Lebih dekat dari sebelumnya. Raffi. Aku tidak menoleh. Aku tidak menjawab. Seperti pesan Pak Parmin. Tapi sejak malam itu, setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat puncak gunung berintik, dan bayangan tinggi itu masih berdiri di sana. Diam, menunduk, seolah menunggu kapan aku kembali.